Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Saya Teguh Gunawan, calon pengajar praktik angkatan 8 kelas 16 tahun 2023. Saya di sini akan mempresentasikan tentang praktik baik dalam pembelajaran. Sebelum mempraktikkan praktik baik, kita harus membuat dulu prakarsa perubahan. Ada 3 elemen yang bisa digunakan untuk membuat prakarsa perubahan. Yang pertama, prakarsa tersebut berpihak kepada murid. Jadi, bukan hanya apa yang kita pikir tentang yang murid butuhkan, akan tetapi sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan murid yang didasarkan pada empati. Yang kedua, prakarsa tersebut harus berdampak terhadap murid. Jadi bukan hanya sekedar konsep ataupun hanya sekedar kegiatan. Yang kegiatan itu tidak ada maknanya. Prakarsa tersebut harus ada bukti nyata perubahan positif kepada murid. Jadi tidak hanya konsep yang bagus ataupun kegiatan yang hanya dilaksanakan tetapi tidak menjadikan dampak terhadap murid. Yang ketiga, prakarsa tersebut bisa ditiru atau direplikasi oleh murid ketika mereka sudah besar nanti atau mereka sudah menemukan lingkungan sendiri, mereka akan mengingat prakarsa yang kita buat sekarang dan bisa menerapkannya sehingga bisa ditiru oleh mereka. Yang ketiga elemen ini jika dilaksanakan maka akan membuat prakarsa yang baik. Dalam hal ini kita akan menggunakan model atap, ya. Atap yang akan kita gunakan sebagai prakarsa itu yaitu A-nya awal. Bagaimana awal dari situasi yang kita hadapi di lingkungan kita atau di sekolah kita. Kita ceritakan awalnya bagaimana potensi-potensi apa yang ada. Yang kedua, tantangan. Tantangan yang dihadapi ketika kita akan melakukan prakarsa tersebut. Contohnya, misalnya lingkungannya yang kurang nyaman atau misalnya lingkungan di sini luas dan yang lainnya. Yang ketiga, menerapkan aksi. Setelah kita menganalisis tantangan-tantangan yang ada, kita tetapkan aksi. Apa yang akan kita lakukan terhadap prakarsa yang sudah kita analisis tersebut. Yang terakhir baru P-nya pembelajaran. Ini bagian bagaimana kita merefleksikan, menceritakan pelajaran tentang hasil dari aksi tersebut. Sehingga akan muncul sebuah prakarsa yang baik. Saya mengambil contoh dari prakarsa yang baik ini adalah membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Terlihat memang sesuatu yang sepele, tapi membuang sampah ini masih banyak diabaikan, terutama oleh murid-murid di sekolah saya. Nah, yang saya lakukan pada tahap A, tahap awal yaitu saya melakukan identifikasi awalnya itu di sekolah SDN Citangap 3 lingkungannya mempunyai lingkungan yang luas, bangunannya yang luas juga, dan mempunyai tempat sampah yang tersedia. Nah, itu awal dari kegiatan ini. Lalu T-nya, tantangan yang saya hadapi di sini adalah tidak semua siswa sadar dengan pentingnya kebersihan, khususnya ketika membuang sampah. Ketika jajan, mereka membuang sampah di tempat asal-asalan. Mereka membuang di lantai, membuang di halaman dan sebagainya. Itulah tantangan yang saya hadapi terhadap murid-murid.
Lalu aksi yang saya lakukan yaitu memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan. Selain melalui pemberitaan secara langsung, saya juga menyampaikan melalui poster dan pamflet, memberikan edukasi bagaimana pentingnya menjaga kebersihan dan dampaknya bagi lingkungan. Selain bersih bagi lingkungan, nyaman, aman, dan juga baik untuk kesehatan jika kita melakukan kebersihan tersebut. Aksi aksi saya itu dilakukan dengan cara memberitahu murid-murid atau siswa-siswa saya dengan melalui pamflet dan poster. Setelah melakukan aksi itu, kita merefleksi dan berkomitmen antara guru dan siswa untuk membuang sampah pada tempatnya dengan langkah-langkah yang sudah disepakati bersama. Itu tentang model atap yang saya lakukan di sekolah. Terima kasih. Kue terakhir yaitu belajar hanya akan bermakna jika Anda dapat menerapkannya dalam konteks pemecahan masalah yang Anda hadapi sehari-hari. Oleh karena itu, langkah awal yang Anda ambil akan menjadi sangat penting. Mulailah dengan langkah kecil, sedikit demi sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.